Beberapa hari yang lalu beredar video yang sangat viral di media sosial, di mana dalam video itu orang-orang Papua menolak pembangunan masjid. Disclaimer on ya, tidak semua orang Papua seperti itu, tapi dalam video itu ada sekelompok orang Papua menolak pendirian masjid. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa di Papua ada penolakan pembangunan rumah ibadah seperti masjid, ponpes, dan lain sebagainya ya? Apakah ini informasi lama atau tidak? Apakah ini sengaja digoreng karena maraknya kasus intoleransi seperti sekarang ini? Apakah ini semacam propaganda? Apakah ini sengaja angkat untuk apa? Untuk penyeimbang ya yang terjadi di Cidahu atau kemudian yang terjadi di Padang kemarin? Apakah ini disengaja atau tidak atau didesain? Apakah pembangunan masjid itu melanggar tanah adat? Apakah itu melanggar adat istiadat yang ada di Papua? Apakah pembangunan masjid di Papua ini dilarang karena KKB? Apakah ini ada hubungannya dengan KKB? Apakah ini ada hubungannya dengan dana dari Timur Tengah? Diduga ada dana dari Timur Tengah yang sporadis sengaja disalurkan ke Papua, diduga untuk apa? Untuk pembangunan rumah ibadah di sana. Apakah di Papua ada islamisasi terselubung? Apakah ini cara daripada agama mayoritas di Konoha untuk menyebarkan agama Islam di Papua? Apakah ini islamisasi yang masif? Menarik untuk kita bahas. Apakah informasi ini sebenarnya penting untuk kita bahas? Ya, sangat penting. Karena apa? Karena saya melihatnya akhir-akhir ini marak kejadian kasus intoleransi ya. Dan saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya berpihak terhadap agama Kristen, terus agama lain saya enggak berpihak gitu. Enggak, saya benar-benar netral ya. Jadi kalau salah, salah. Kalau benar-benar gitu. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, ya penolakan pembangunan masjid di Papua, pembangunan pondok pesantren di Papua ditolak dan sebagainya, saya tetap akan bahas ya. Lalu bagaimana kronologinya? Bagaimana kejadian yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Secara antropologi, ya kalau kita berpikir secara luas ya, secara antropologi, bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang berkelompok-kelompok gitu. Jadi kalau kelompoknya diserang, maka mereka biasanya akan balas dendam ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa Papua menolak pembangunan masjid di Papua sekarang ini karena apa? Karena ya bentuk daripada protes mereka atau bentuk balas dendam mereka yang terjadi di Jawa. Kalau kita perhatikan ya, ada kejadian-kejadian intoleransi terhadap umat Kristen yang ada di Jawa. Menurut data, dan ini berulang-ulang saya katakan di video ini. Ya, di video saya berulang saya mengatakan bahwa ada 1000 kasus pembakaran rumah ibadah di Indonesia sejak reformasi. Bayangkan 1000. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada 1000 masjid yang dibakar di Papua? Apakah ada? Nggak ada kan? Jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya ngomong berdasarkan data. Jadi berdasarkan data, sebenarnya yang terjadi atau masalah penolakan pembangunan rumah ibadah masjid yang ada di Papua itu tidak sebanyak yang ada di Pulau Jawa sebenarnya. Kalau boleh jujur ya. Penolakan pembangunan rumah ibadah yang ada di Papua itu ada faktor yang sangat masuk akal gitu. Apa itu? Karena masalah tanah adat. Jadi ya diduga pembangunan masjid atau pondok pesantren itu ya mereka membangun di tanah adat. Jadi kalau tanah adat itu ya nggak boleh dijual ya. Kenapa dijadikan tanah adat? Biar apa? Biar tanah mereka itu tidak dibeli oleh orang luar ya. Jadi ini semacam strategi untuk apa? Untuk melestarikan yang namanya pribumi ya, masyarakat pribumi ya. Biar pendatang itu ya tidak membeli tanah. Jadi maka dibuatlah kebijakan yaitu tanah adat. Kemudian ya ada dugaan karena tanah itu adalah tempat yang sangat sakral gitu.
sangat sakral di situ mereka melakukan ritual ibadah, ya, melakukan ritual keagamaan, melakukan ritual budaya dan sebagainya. Karena di Papua itu kan mereka sangat kental dengan nilai-nilai budaya, ya, diduga seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita bicara tentang izin ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan SK2 Menteri ya, ada peraturan untuk pendirian rumah ibadah. Jadi ini semacam pedang bermata dua ya. Di satu sisi bisa ya digunakan untuk hal yang baik, di sisi lain bisa digunakan untuk hal yang buruk ya. Sama seperti yang ada di Papua, di Cidaho ataupun di Padang kemarin itu. Karena SK2 Menteri ya, SKB 2 Menteri itu, maka pembangunan rumah ibadah itu sangat-sangat sulit ya. Jadi secara tidak langsung saya melihat ya, bahwa Indonesia itu sudah menjadi negara federal, negara-negara bagian ya. Ada raja-raja kecil. Sebenarnya kan permasalahan ini kan masalah otsus ya, otoritas khusus atau otonomi daerah ya. Jadi dan ini juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu atau orang-orang tertentu ya, untuk apa? Untuk menggagalkan perizinan rumah ibadah. Ini sebenarnya. Jadi di atas ya, di pusat ada peraturan untuk pembangunan rumah ibadah. Namun di bawah lagi ya, otonomi daerah atau di daerah-daerah ada lagi peraturan. Jadi beda-beda gitu antara di atas dengan bawah. Ya, siapa yang memulai ini semuanya? Dulu yang memulai ini adalah, mohon maaf ya, Pak Gus Dur. Gus Dur lah yang memberikan otonomi daerah ke Indonesia. Secara tidak langsung otonomi daerah itu diperhalus sebenarnya. Diperhalus itu ya dalam kurung negara federal, negara-negara bagian ya. Secara tidak langsung Indonesia itu sudah negara-negara bagian kalau kita perhatikan ya. Makanya ada peraturan-peraturan daerah, perda-perda. Perda itu kan sebenarnya seperti ya raja-raja kecil ya di daerah-daerah. Dan peraturannya itu seringkali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi semacam kontradiktif ya, dan ini yang bikin ricuh ya, bentrok ya satu sama lain. Nah yang jadi pertanyaan, apakah penolakan pembangunan masjid yang ada di Papua ini bentuk proses daripada umat Kristen yang ada di Papua? Apakah ini berpengaruh? Saya tidak menutup kemungkinan ya. Ya bisa saja dugaannya mereka melakukan seperti itu karena ya mereka merasa bahwa umat Kristen yang ada di Jawa itu sering dipersekusi, dibubarkan paksa dan sebagainya, dan mereka merasa bahwa yang seagama itu senasib sepenanggungan ya. Jadi itulah makanya saya mengatakan bahwa agama itu ranahnya itu sangat privasi sebenarnya, nggak boleh dibawa ke ranah publik ya. Kalau nggak seperti ini ya. Jadi ada semacam balas membalas ya. Di Jawa umat Kristen dipersekusi, kemudian di Papua juga umat Islam ya dipersulit membangun rumah ibadah, tapi saya tidak pernah ya, nggak sampai ya saya melihatnya umat Muslim itu seperti kejadian-kejadian yang ada di Cidahu atau yang ada di Padang, nggak sampai seperti itu ya saya melihatnya. Kalau seperti ini ya, kalau saya melihatnya ya, ada semacam dendam, balas dendam ya, ya semacam balas dendam. Apakah ini akan menghancurkan suatu negara? Dia sangat menghancurkan. Kadang ya, saya mau curhat ya guys ya, tapi terserah mau diterima apa enggak ya. Kadang saya berpikir ya, kenapa justru orang ya, mohon maaf ya nggak semuanya tapi ya, justru orang yang beragama itu otaknya semakin keblinger gitu. Otaknya semakin error ya seperti ini. Kenapa mereka takut memberikan izin rumah ibadah gitu? Kenapa mereka sengaja mempersulit gitu? Apa yang mereka takuti? Kalau di Pulau Jawa itu yang mereka takuti adalah umat Islam takut dengan kristenisasi. Dan ini disebarkan di WA, di grup-grup WA, di Facebook dan sebagainya ya. Ada kristenisasi terselubung. Jadi kalau kita benci terhadap satu agama itu ya, misalnya nih kita nggak suka dengan agama Kristen, maka konten-konten yang berbau dengan yang tidak suka dengan agama Kristen akan datang sendiri ke beranda kita, ya, ke HP kita, ke tontonan kita. Karena ini bagian daripada internet ya. Algoritma internet cara kerjanya seperti itu. Apa yang dipengen
manusia itu yang datang ke HP-nya. Apa yang dipikirkan oleh manusia itu yang datang ke HP-nya. Kalau kita suka konten agama, maka yang ada di HP kita itu konten-konten agama. Kalau kita suka bola misalnya, maka yang ada di HP kita itu ya konten-konten tentang bola dan lain sebagainya. Ya, jadi ya kalau saya perhatikan kejadian-kejadian seperti yang ada di Papua ini, mudah-mudahan ya cepat selesai ya. Saya tidak membela yang dilakukan oleh orang-orang Papua di sana, saya tidak membela ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk balas dendam ya, enggak seperti itu. Karena gini guys, kita itu tidak akan bisa menjadi negara maju, ya berulang-ulang saya mengatakan, kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita tiap hari kotok-kotokan ribut masalah agama gitu. Kadang-kadang saya berpikir ya, justru negara agnostik gitu, negara ateis yang tidak peduli dengan agama, mereka lebih humanis gitu. Nggak ada ya rebutan lahan untuk pendirian gereja misalnya, pendirian masjid misalnya, nggak ada kotok-kotokan gitu. Nggak ada seperti itu. Jadi secara tidak langsung ya kaum agnostik yang ada di Eropa sana itu atau kaum ateis itu mereka berpikir, "Kok ini primitif banget ya masalah agama diributin, ya pembangunan rumah ibadah diributin," gitu. Jadi kalau seperti ini ya saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya dengan agama ya. Kalau seperti ini menurut saya itu lebih damai agnostik kan, ateis kan. Mereka nggak ada fanatiknya sama agama. Hanya agamalah yang bisa bikin seseorang itu membunuh tanpa berdosa. Mereka merasa suci, hanya agama. Kejahatan yang dibalut dengan agama itu akan ya terlihat mulia kejahatannya. Sangat 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 mulia kejahatannya kalau dibalut dengan agama. Jadi agama itu seperti dua sisi koin ya. Di satu sisi bisa digunakan untuk hal yang baik ya. Tapi kalau zaman sekarang saya melihatnya agama itu enggak semuanya tapi ya. Sebenarnya agama itu zaman sekarang ini ya karena manusia makin hari kan makin berkesadaran sebenarnya. Tapi ya banyak juga orang yang tidak berkesadaran. Agama itu nggak butuh ya bagi orang yang berkesadaran. Agama itu hanya butuh bagi orang yang tidak berkesadaran sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Ya ini terjadi ya penolakan pembangunan masjid ya, pembangunan gereja dan lain sebagainya. Ya kan, sampai kapan? Ya sampai agama itu ya menjadi suatu hal yang penting di Indonesia. Agama kan suatu hal yang penting ya. Tapi kalau di negara-negara Eropa, negara-negara Skandinavia mereka tidak menganggap agama itu sesuatu hal yang penting. Jadi selama kita mementingkan yang namanya masalah agama, maka kasus intoleransi tidak akan pernah hilang. Karena gini guys ya, akibat kita terlalu mencintai agama kita, maka terjadilah intoleransi. Intoleransi terjadi karena apa? Karena bibit-bibit daripada rasa cinta. Karena kita mencintai agama kita, misalnya nih umat Islam mencintai agamanya, mereka nggak mau ya banyak orang yang murtad gitu. Mereka nggak mau keluarga mereka murtad, mereka nggak mau ya agama mayoritas di Konoha itu jadi minoritas. Itu kan bentuk daripada kecintaan. Mereka mencintai agamanya sehingga terjadi yang namanya kasus-kasus intoleransi. Mereka takut yang namanya kristenisasi. Ya, untuk menghindari kristenisasi, mereka melakukan hal-hal seperti itu, melakukan teror-teror seperti itu. Ya. Agama Kristen juga seperti itu kok. Zaman dulu tapi ya, bukan zaman sekarang, zaman abad ke-8. Gitu kok. Kalau boleh jujur ya, di uh, zaman Romawi yang terkenal sekarang ini, makanya ada istilah Katolik Roma. Dulu agama Kristen juga gotok-gotokan kok dengan agama lain sebenarnya. Gotok-gotokan. Ya, walaupun tidak sebrutal seperti yang ada di Konoha ya. Tetap ada gotok-gotokan. Ya. Kadang saya berpikir intoleransi itu berasal daripada agama itu sendiri. Pemicunya apa? Karena kita cinta dengan agama kita. Kita nggak mau ya saudara-saudara kita murtad dan lain sebagainya. Itu penyebab daripada intoleransi. Itu bibit pertama ya. Itu benih-benih daripada intoleransi. Kemudian ya semakin hari semakin levelnya naik lagi gitu. Pertama ya biasanya mereka memusuhi tetangga yang beda agama. Kemudian yang kedua bubarin paksa orang lagi ibadah. Kemudian naik level lagi apa?
jadi radikal. Jadi bibit daripada radikal itu ya orang-orang seperti ini yang terlalu mencintai agamanya. Makanya nggak boleh terlalu mencintai agama, nggak boleh. Biasa-biasa aja. Ya, karena terlalu sibuk mencintai agama maka kita akan semakin primitif, sangat primitif. Eropa dulu pernah terpuruk ya pada zaman abad kegelapan karena apa? Karena mereka terlalu mencintai agamanya. Jadi terlalu mencintai agama itu sama seperti memakan buah si malakama. Kemudian kita balik lagi ke kasus yang ada di Papua. Apakah kasus di Papua ini sebanyak yang terjadi di Jawa? Enggak. Ya, mungkin satu atau dua masjid atau pondok pesantren yang ditolak lalu diviralkan ya untuk penyeimbang gitu. Seperti mengatakan bahwa, "Noh, lihat ya umat Kristen, noh lihat tuh, kita juga dilarang kok ya pembangunan masjid kok dilarang kok," dan sebagainya. Jadi saling balas-membalas ya. Jadi sampai kapan seperti ini coba? Saya mau nanya yang nonton sendiri, sampai kapan? Kita disibukkan dengan urusan-urusan agama terus ya, urusan-urusan yang tidak produktif. Kecuali kalau misalnya kita, mmm, melakukan kegiatan agama itu dengan tujuan baik, misalnya ibadah. Ibadahnya apa? Ibadahnya itu berbuat baik, jujur dan sebagainya nggak jadi masalah. Tapi kan kita sibuk dengan ritual-ritual agama, kemudian sibuk dengan simbol-simbol agama, ya. Pokoknya sesuatu hal yang tidak produktif saya melihatnya. Kemudian ya, berdasarkan data sebenarnya jumlah masjid yang ada di Papua itu lebih banyak yang disetujui sebenarnya daripada yang ditolak ya. Kenapa? Karena mereka ya mengerti tentang apa, mengerti tentang adat istiadat yang ada di sana ya, mengerti ya. Nah inilah sebenarnya permasalahan atau yang, pelik di pemerintahan dengan aturan di pusat dengan aturan di bawah. Masyarakat ya yang di daerah-daerah itu kan masih percaya tentang budaya ya, budaya tentang adat misalnya, tanah adat dan sebagainya. Jadi sementara ya dalam undang-undang Indonesia itu kan ada kebebasan dalam beragama, dijamin oleh negara. Jadi semacam ya kontradiktif ya antara aturan di daerah dengan aturan di pusat ya. Jadi ini PR daripada pemerintah ya, walaupun pemerintah kurang peduli dengan kasus intoleransi. Ya semenjak Pak Prabowo jadi presiden. Pak Jokowi juga ada tapi nggak semasif sekarang ini. Ini mungkin salah satu ya faktor yang mempengaruhi itu karena kelemahan daripada Pak Prabowo. Karena Prabowo nggak becus memimpinnya, nggak bisa ya menekan para intoleran karena dia takut tidak akan dipilih lagi. Oke, sekian video ini semoga ya teman-teman yang nonton video ini baik Kristen maupun Muslim, semoga masalah yang ada di Papua itu cepat selesai ya. Kalau kita terus gotok-gotokan sibuk dengan ya agama dan lain sebagainya, maka kekayaan alam Indonesia itu akan dikeruk oleh asing. Ya, dikeruk oleh pemerintah Konoha, dijual ke luar negeri. Biar kita tidak sibuk ya mengkritik kebijakan mereka, maka dihidupkanlah isu-isu seperti ini. Ini semacam ya oh semacam pengalihan isu bisa juga ya sebenarnya. Pengalihan isu itu benar-benar ada, guys. Ya, pemerintah biasanya menggunakan itu ketika eee, negara sudah gawat sebenarnya. Ya, itu ciri-ciri negara yang sudah gawat. Pertama dipajakin ya, kemudian suka memblokir tabungan, ya 3 bulan nggak dipakai di bank. Kenapa mereka melakukan itu? Ya karena mereka kekurangan duit. Itu intinya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Ray Konoha, salam rasional.